Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi PGSD Universitas PGRI Madiun, Ibu Dewi Trianasari, Magister Pendidikan. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Yang saya hormati Ketua MPKM Prodi PGSD, Ibu Dr. Vida Kasanatun. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir juga. Kemudian yang saya hormati pula segenap dosen PGSD, kemudian Bapak Edi Rianto selaku pemateri pada malam ini yang saya hormati, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti seminar kewirausahaan secara virtual. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Operator mute aja. Kali host. Baik, saya ulangi Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan sambutan oleh Ketua MPKM Prodi PGSD, yang ketiga pembacaan doa, keempat acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Edi Rianto dari AE Media Grafika, dan yang terakhir yakni penutup. Bapak Ibu yang saya hormati dan segenap rekan mahasiswa yang saya sayangi, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua MPKM Prodi PGSD sekaligus untuk membuka acara. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Vida Kasanatun, disilahkan. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi yang saya hormati selaku narasumber yang sangat saya harapkan untuk berbagi ilmu dan pengalamannya untuk mahasiswa kami. Ibu Dewi Trianasari, Buka Prodi, serta teman-teman panitia MBKM Primary Edupreneurship malam ini, seluruh undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan hari ini untuk melaksanakan kegiatan ini, yang semoga kegiatan ini menjadi cikal bakal kebaikan bagi semua pihak, terutama bagi kampus kita, agar lebih bisa membantu teman-teman mahasiswa menemukan jati diri mereka, menjadi mempunyai jiwa wirausaha dan menjadi orang-orang sukses untuk membuka lapangan kerja. Amin. Salawat dan salam kita hadirkan kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti beliau dan mendapatkan syafaatnya. Bu Dewi, Pak Hendra, Pak Edi, dan seluruh teman-teman serta tamu hadirin di ruangan Zoom ini, MBKM sudah bukan lagi barang baru ya, saya rasa setiap kita diminta untuk menambah kemampuan learning output dari pembelajaran di kampus
disatukan dengan bersinergi dengan lapangan atau bersinergi dengan industri dan stakeholders, sehingga teman-teman yang saat ini berusia muda, bertenaga kuat, berpikiran jernih dan wawasan ke depan diberi fasilitas untuk menjadi seorang pembelajar di bidang bisnis sesuai dengan keilmuan mereka. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya pikir banyak sekali hal yang bisa digayuh, banyak sekali yang bisa dipelajari. Saya sangat yakin sekali bahwa teman-teman mahasiswa adalah fast learner, orang-orang yang sangat mudah menangkap inspirasi sehingga terinspirasi dengan keberhasilan Pak Edi, sehingga nanti bisa mengambil manfaat yang banyak bagi masa depan adik-adik semua. Dan yang saya sangat inginkan, harapkan, dan saya doakan terus adalah adik-adik sukses terus, lebih dari dosen-dosen, bahkan lebih dari orang-orang yang menginspirasi adik-adik. Agar orang-orang yang menginspirasi dan dosen-dosen ini juga mendapat kecipratan pahala serta berkah bagi kehidupan kami juga gitu ya. Adik-adik serta seluruh hadirin hari ini, saya berharap agar kerjasama seperti ini, sinergi dalam membantu learning output dari LO dari learning outcome dari pembelajaran di PGSD ini semakin bisa dilakukan dan makin berlanjut insya Allah ya. Semoga nanti meskipun cikal bakalnya dari MBKM yang di program negara nanti lama-lama menjadi kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Semoga Pak Edi nggak bosan-bosan membantu kami di Prodi nggih Pak Edi untuk selanjutnya. Dan Pak Hendra nggak bosan-bosan untuk program-program baru yang menantang. Insya Allah teman-teman mahasiswa siap mendukung dan menunggu kabar baik selanjutnya. Dari saya hanya bisa menyemangati dan menginspirasi agar teman-teman betul-betul tekun mengikuti pelatihan ini agar mendapat keberkahan dan mendapatkan manfaat ke depannya insya Allah. Terima kasih atas upayanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan sukses dengan semua yang direncanakan di acara ini maupun di yang lainnya insya Allah. Saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Hendra. Sedikit sekali yang bisa saya sampaikan, maka dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan untuk primary edupreneurship ini saya buka. Begitu saja Pak Edi, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Fida Kasanatun, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, menempati acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Rob untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada malam hari ini, dengan penuh semangat kami melaksanakan kegiatan seminar kewirausahaan primary edupreneurship. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Tuhan kami, seminar ini tentunya sangat besar artinya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam kegiatan MBKM Prodi PGSD.
pada aktivitas kewirausahaan. Untuk itu, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami, para peserta, panitia, serta seluruh yang terkait pada kegiatan seminar ini, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka attat tawwabur rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu seminar kewirausahaan primary entrepreneurship yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Edi Rianto dari AE Media Grafika. Sambil menunggu beliau mempersiapkan diri, saya di sini selaku pembawa acara sekaligus moderator pada sesi ini akan menyampaikan beberapa rule dalam kegiatan seminar. Saya pamit dulu Pak Indra, boleh? Oh, nggih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Vida. Oke, rule yang pertama, kamera mohon untuk dinyalakan. Kemudian yang kedua, mohon suara untuk di-mute. Ya. Kemudian yang ketiga, acara berlangsung selama 1 jam, ya, yang di dalamnya ada pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat, jika ingin bertanya silahkan raise hand. Setelah dipersilahkan oleh moderator, maka nyalakan mode unmute ya pada mic atau silahkan chat di kolom komentar. Kemudian yang kelima, absensi akan di-share di kolom chat. Oke, baik. Sebelum kita ke narasumber, saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Edi Rianto, ya, di mana beliau lahir di Magetan pada tanggal 8 Mei tahun 1980. Pekerjaan saat ini sebagai Direktur CV AE Media Grafika yang bergerak di bidang usaha penerbitan buku, percetakan, wedding service, ya. Kemudian saat ini aktif sebagai penulis dan editor buku serta desainer grafis. Sungguh luar biasa ya CV dari Pak Edi. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Edi Rianto, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, Bu Dewi yang saya hormati, Bu Vida, Ketua MPKM PGSD, dan teman-teman semuanya, mahasiswa prodi PGSD. Jadi beberapa hari lalu saya diundang Pak Indra untuk ngasih pembekalan MPKM kewirausahaan di prodi PGSD. Nggak usah lama-lama Pak Edi, ya setuju gitu kan. Jadi saya paling senang kalau nggak lama-lama gitu kan. Jadi nanti saya perbanyak aja nanti kalau teman-teman ada pertanyaan. Siap. Mudah-mudahan ya nggak banyak juga itu. Siap Pak Edi. Langsung saja Pak Indra, izin share screen. Baik.
Sudah masuk ya? Sampun Bapak. Oke. Tadi saya membuat coret-coretan yang saya kasihkan PDF-nya ke Pak Indra. Saya kasih judul seperti ini. Kenapa selangkah tidak banyak langkah atau lari gitu ya? Ya karena teman-teman kan kita baru mulai gitu ya. Dan memulainya dari manapun kan kita belum tahu arahnya kemana. Mungkin ada beberapa yang sudah memulai berwirausaha dan sebagainya. Tapi secara umum mudah-mudahan kegiatan ini nanti menjadi langkah awal untuk kita berwirausaha. Jadi tidak berhenti di kegiatan ini saja. Jadi teman-teman, saya tidak memberikan teori tentang wirausaha dan sebagainya, bagaimana berwirausaha yang ideal dan sebagainya. Nanti teman-teman akan mendapatkan itu di mata kuliah wirausahaan kalau ada yang ikut. Tapi saya akan share pengalaman saja. Jadi bagaimana sih memulai sebuah usaha itu sebenarnya, dan yang selama ini ramai itu kan pandangannya kalau berwirausaha itu kan enak, itu bisa nyantai, kerja bisa semaunya sendiri, ngatur waktu sendiri, kan nggak ada yang merintah. Ya apakah seperti itu ya? Bisa jadi, tapi di kenyataan sehari-hari berwirausaha ya tidak semudah yang kita bayangkan. Ya teman-teman sering mengikuti seminar motivasi kewirausahaan dan sebagainya, mungkin teman-teman akan melihat ini nanti berpikir bagaimana untuk menjadi wirausaha. Oke, teman-teman, untuk memulai usaha di sini saya ada beberapa kata kunci. Jadi teman-teman mungkin dalam keseharian pernah mendapati teman-temannya atau orang lain yang diajak bicara, kemudian setiap bicara pasti ngomong bahas tentang uang. Ya. Contohnya yang seperti ini lagi rame gitu kan, banyak vendor-vendor tentang tokoh-tokoh politik gitu ya. Mungkin teman-teman kalau memandang ini bisa lihat dari sisi politiknya, bisa dilihat dari sisi sosialnya, dari segi etikanya, dan kadang bagi kami dan teman-teman melihat ini, kadang saya lihat ini, oh itu dibuatnya dari bahan apa ya gitu kan, oh itu ukurannya berapa, oh itu biaya sewanya berapa, kalau nyetak segitu berapa gitu. Wah itu kalau tendernya bisa ke saya nanti 1 bulan bisa dapat sekian. Jadi kadang yang terpikir bisnisnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kadang teman-teman menjumpai banyak orang yang seperti itu. Setiap diajak ngomong arahnya, wah ini bisa jual gitu kan. Nah, jadi apakah itu bisnis gitu kan? Kalau secara mudahnya ngomong itu bukan bisnis sebenarnya, jadi dagang aja. Tapi mental dagang itu merupakan awal teman-teman untuk memulai bisnis sebenarnya. Jadi untuk memulai bisnis paling tidak kita sudah punya modalnya ya, salah satunya mental untuk bisnis. Jadi kita pandai membaca peluang di mana saja untuk memulai bisnis. Jadi ada modal itu, selain teman-teman punya mental bisnis, mau nggak mau kita akui kita butuh namanya modal berupa uang gitu kan. Kalau ada yang tanya bisa nggak membuat usaha tanpa uang, kenyataannya sulit. Iya, jadi semuanya butuh modal. Kalau belum punya ya cari gitu kan. Carinya bagaimana? Ya
banyak cara gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau apa mencari, bisa dengan kolaborasi gitu ya. Jadi teman-teman punya ide bisnis bagus tapi modal kurang, bisa menggandeng teman yang punya modal. Tapi usahakan yang teman yang sudah diketahui, yang sudah kenal gitu ya. Atau saudara gitu. Intinya kalau kolaborasi itu ada perjanjian. Jangan sampai tidak ada perjanjian tertulis. Yang kedua, teman-teman bisa ini pemerintah itu menyediakan banyak ini untuk wirausaha pemula. Bahkan ada hibah-hibah, termasuk mahasiswa pun kalau tiap tahun kan ada hibah untuk kewirausahaan juga, apa itu PKM ya, PKM kewirausahaan. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau sudah punya ide mau bisnis apa gitu ya, sekecil apapun, usahakan diurus legalitasnya. Kenapa? Karena itu satu akan membuat teman-teman nanti semangat untuk mengurusi usaha itu. Untuk urus legalitas sekarang tidak sulit. Teman-teman tinggal masuk ke webnya OSS, tinggal daftar secara online, sudah selesai di situ. Tidak ribet kalau dulu harus ngurus ke banyak instansi, sekarang tinggal online sudah ketemu. Jadi kalau teman-teman apa masih UMKM gitu kan istilahnya, nanti tinggal masukkan, dan ini gratis gitu. Tapi kalau teman-teman nanti sudah bisnisnya besar dan sebagainya, usahakan teman-teman juga dalam bentuk badan usaha kecil apapun. Contoh kalau punya saya CV itu yang badan usaha terkecil itu, dia hanya butuh 2 orang untuk membuat CV. Kalau PT itu kan sudah melibatkan banyak orang. Nah, kenapa ini kita butuhkan dengan legalitas badan usaha, teman-teman bisa menjangkau wilayah usaha yang lebih luas, termasuk contoh kalau di saya kan ada percetakan, penerbitan, dan ada pengadaan barang, biasanya barang-barang cetakan dan penerbitan, dan itu yang boleh mengikuti kan yang mereka punya legalitas badan usaha. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah memulai usaha kemudian tidak segera diurus legalitasnya, biasanya nyantai aja gitu ya, bisa dilakukan seadanya. Tapi kalau teman-teman sudah punya legalitas, biasanya lebih semangat. Nah, kemudian berikutnya, usahakan teman-teman menguasai bidang usaha yang teman-teman mau geluti. Ini kalau teman-teman pengen usaha, usahakan tidak mengikuti tren yang ini kelihatannya ramai, teman-teman bikin ini ya kita ikut-ikutan gitu ya, padahal kita tidak menguasai ya. Paling banter setahun 2 tahun teman-teman bisa jalan, tapi habis itu mungkin tidak bisa lanjut gitu ya. Makanya kuasai bidang usahanya, pelajari seluk-beluk usaha sedetail-detailnya. Jadi kalau di kami kan ada penerbitan buku, jadi saya pun harus mempelajari bagaimana buku yang dibutuhkan di pasar itu apa. Kemudian bagaimana mencari penulis yang bisa menjanjikan. Bagaimana mencari penulis yang tulisannya bagus. Bagaimana mengolah buku biar bagus. Bagaimana editornya, bagaimana percetakannya, bagaimana pemasarannya, dan seterusnya. Jadi dari awal, dari hulu sampai hilir, paling nggak kita tahu prosesnya seperti apa, meskipun kita tidak harus melakukannya sendiri pada prakteknya nanti, tapi paling tidak kita harus tahu proses awal sampai akhirnya seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, nanti akan memudahkan bagaimana kita memanage orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan detail itu. Kemudian ada lagi, teman-teman usahakan punya kompetensi
apapun itu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah memasuki dunia usaha, kalau guru kan jelas kompetensinya ada sertifikasi guru kan. Kalau dosen ada sertifikat dosen. Teman-teman kalau usaha pun nanti ada kompetensinya. Penulis itu ada kompetensi penulis, jadi ada sertifikasinya juga, ada sertifikasinya, sertifikasi penulis. Semua profesi yang ada di dunia usaha nanti dituntut harus punya kompetensi. Bahwa teman-teman jadi instruktur di kursus gitu ya. Nah, instruktur itu harus punya kompetensi instruktur. Jadi, bagaimana caranya? Biasanya ada tes di Badan Penilai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya penulis, saya juga punya sertifikasi penulis. Saya editor buku, jadi penyunting buku. Jadi saya juga ikut bagaimana sertifikasi penyuntingan buku. Nah, kenapa itu kita lakukan? Jadi ya kita serius di dunia usaha kita. Jadi tidak hanya salah-salah. Kalau di dunia penerbitan itu bahkan buku ketika itu sudah dikeluarkan, diterbitkan, itu kan harus ada tanggung jawab selain penulisnya, ada editornya sama penerbitnya. Makanya kalau editornya nggak tersertifikasi ya tidak bisa diterima, khususnya untuk buku-buku pendidikan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang itu, terutama nanti kalau teman-teman ada yang berminat untuk menjadi penulis. Terus teman-teman, ini pengalaman juga kalau buka usaha, jadi teman-teman harus kuat mental dan stamina. Makanya tadi di awal jangan mudah membayangkan kalau sudah wirausaha gitu ya, enak gitu ya. Jadi ada masanya jatuh, ada masanya kita di atas gitu ya. Dan itu selalu, kalau nggak kuat ya kadang banyak contohnya gitu ya. Usaha baru tahun, 2 tahun, 3 sampai 5 tahun sudah ganti usaha lagi dan seterusnya. Ini harus kuat mental dan stamina. Butuh energi khusus. Teman-teman harus memikirkan usaha itu biar berkembang bagaimana, tidak hanya jam kerja, bahkan sampai malam, bahkan bilang tidur pun masih mikir kerja gitu ya. Gitu. Dan itu termasuk merelakan waktu santai kita. Jadi kadang di setiap waktu kita akan selalu memikirkan bagaimana usaha kita itu berkembang seperti itu. Jadi iya, kenyataannya seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomong bagaimana berwirausaha itu, kalau kita sudah punya usaha itu ibaratnya anak untuk orang tuanya. Kalau orang tua itu ke anaknya, apa yang diharapkan kan pasti menjadi anak yang baik, anak yang sukses gitu ya. Nah, demikian juga dengan usaha gitu ya. Usaha yang kita bangun bagaimana dia berkembang dengan baik, berkembang sampai sukses. Nah, caranya bagaimana? Kalau anak kan ya dirawat yang bagus gitu ya, harus diajari yang bagus, semua yang kita lakukan kan dengan anak gitu kan. Demikian juga dengan usaha, semuanya kita lakukan apa caranya agar kita berkembang dan sukses seperti itu. Sekecil apapun usahanya gitu ya, jangan mandang usahanya kan cuma ini, tidak. Jadi apapun usahanya ya harus. Nah, ini masuk ke jadi tadi pengantar saja. Teman-teman kan di wilayah pendidikan,
Jadi nanti teman-teman kalau apa lulus dari situ dari apa perguruan tinggi, ya mau nggak mau kan jadi guru gitu kan, ya mau nggak mau, tapi kenyataannya kadang tidak semuanya berkesempatan untuk itu. Nah seperti itu. Nah di dunia pendidikan itu tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan wirausaha. Kalau yang selama ini banyak dilakukan kan ini, mungkin teman-teman sudah ada yang mengawali mulai kuliah gitu ya, memberikan les privat 1, 2 gitu ya. Dan itu kalau dikembangkan bisa apa? Jadi bimbingan belajar. Banyak alumni saya kira yang sudah punya bimbingan belajar, termasuk alumni PW, SD gitu ya. Bimbingan belajarnya banyak juga yang maju kelihatannya. Ada juga ini teman-teman tidak ada yang tidak punya kesempatan jadi guru, tapi kita menyediakan kebutuhan-kebutuhan dunia pendidikan, kebutuhan sekolah. Itu kan bisa apa peluang bisnis juga. Taruhlah gini, teman-teman dalam satu kota saja ada berapa banyak SD, ada berapa banyak SMP, ada berapa banyak SMA. Tiap tahun mereka butuh alat-alat sekolah, mulai dari seragam, buku dan lain sebagainya itu pasti butuh. Sekarang malah butuh HP, butuh perlengkapan apa komputer untuk les dan sebagainya. Banyak yang dibutuhkan di sekolah dan itu dananya dibiayai oleh pemerintah, ada dana BOS gitu ya. Nah, itu peluangnya besar sekali. Jadi teman-teman bisa apa menjadi penyedia kebutuhan sekolah. Apa bisa ya bisa. Jadi teman-teman nanti tinggal memasukkan usaha, bikin badan usaha, bidang usahanya perdagangan alat-alat kebutuhan sekolah dan instansi seperti itu. Dan itu tiap tahun. Gitu ya. Ada lagi ini pengembang media pembelajaran. Teman-teman mungkin pernah dapat mata kuliah media pembelajaran, apalagi teman-teman yang di PGSD kan banyak mata kuliah yang berhubungan dengan banyak mata pelajaran. Matematika ada media pembelajarannya, sains ada media pembelajarannya, di mata kuliah mata pelajaran lain ada medianya. Teman-teman kalau itu mau mengembangkan itu punya potensi pasar sebenarnya nanti kalau sudah di luar. Kemarin saya berkesempatan untuk jadi bicara di prodi matematika. Salah satunya mengundang ini juga Mas saya lupa. Jadi dia mengembangkan media pembelajaran, terutama yang basisnya online. Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis flash, media pembelajaran buku berbasis multimedia, seperti itu. Dan apa itu laku? Ya laku sebenarnya. Tiap sekolah kan boleh untuk belanja seperti itu. Jadi media pembelajaran, software pembelajaran itu boleh dibeli oleh sekolah melalui dana BOS. Itu. Dan itu jarang sekali dan sangat masih jarang sekali yang menyediakan. Makanya itu peluang juga. Kemudian ada buku. Jadi kalau di sekolah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi di sekolah itu ada buku pelajaran, ada teks pelajaran, ada buku non teks pelajaran. Tiap tahun itu pasti buku berganti karena buku kan dibiayai oleh dana BOS. Kan peluang juga berapa banyak siswa yang ada di sekolah gitu ya. Ada penyediaannya sedikit. Nah,
tapi tidak semuanya bisa masuk ke situ. Bagaimana cara bisa masuknya nanti akan kita bahas di belakang kalau teman-teman minat jadi penulis buku. Itu ada banyak yang lain, jadi teman-teman bisa bahkan mungkin ada yang sudah memulai membuat seperti ini. Kalau di tempat kami yang mulai dikembangkan termasuk ini, bagaimana membuat buku berbasis elektronik. Jadi ada e-book. Kalau dulu e-book itu kan cuma PDF, jadi berbasis teks. Tapi sekarang e-book dikembangkan lagi tidak berbasis teks, tapi berbasis multimedia. Jadi buku, teman-teman nanti baca buku, di situ ada gambar geraknya, ada audionya, ada videonya. Jadi teman-teman belajar tentang bagaimana pemantulan pada cermin datar gitu kan. Nah di situ nanti ada ilustrasinya, bisa dimasukkan. Jadi versi itu seperti itu. Jadi tidak hanya video, tidak hanya teks, tapi semuanya bisa masuk di situ, termasuk audio kita. Nah itu yang sedang kita kembangkan. Apakah itu bisa punya nilai nilai jual gitu ya? Kalau wirausaha kan hitung-hitungannya apa bisa dijual gitu kan? Ya sekarang dibutuhkan gitu kan. Jadi Kemendikbud kalau teman-teman mengikuti kan buku teks tetap kita gunakan, tapi buku e-book harus dikembangkan. Jadi e-book sekarang banyak dicari dan bisa dijual juga seperti itu. Itu teman-teman. Jadi nanti saya akan khususkan ke bagian terakhir karena kalau yang atas termasuk ini sebenarnya juga area kami juga penyedia, pengembang dan seterusnya. Nah, cuma nanti yang lain bisa didiskusikan lagi. Saya akan bahas bagaimana ini termasuk yang paling memungkinkan kalau teman-teman dan tidak harus meninggalkan pekerjaan utama teman-teman itu ya, menjadi penulis buku, termasuk buku apa saja gitu ya. Iya, jadi di kami itu selain ada penerbitan, kita juga ada kayak pelatihan penulisan. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa instansi untuk melakukan pelatihan penulisan yang kurang lebih materinya seperti ini. Ada beberapa pertemuan. Jadi kalau kita bahas penulis, kan semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang menulis itu bisa disebut penulis gitu ya. Jadi penulis itu ada yang disebut penulis amatir, ada yang profesional. Amatir itu kalau teman-teman menulis diary gitu ya, itu kan tidak untuk konsumsi orang lain. Itu bisa dibilang penulis amatir. Kalau penulis profesional ya memang dia kerjanya jadi penulis, dia dapat uang dari situ gitu ya. Jadi bisa dibilang menulis itu pekerjaannya. Di dunia penulisan itu banyak sekali penulis-penulis, ada penulis karyawan, jadi dia menulis memang di target itu satu perusahaan yang kerjaannya untuk menulis, termasuk mengisi berita dan sebagainya, itu kan artikel. Ada penulis lepas, penulis mandiri, penulis jasa, jadi teman-teman punya buku diterbitkan di penerbit, penulis lepas. Nah, sekarang teman-teman, kalau di dunia penerbitan, intinya buku itu kan seperti ini. Bagaimana menuangkan ide dari penulis ke pembaca. Nah, dari penulis ke pembaca itu mediasinya ya penerbit ini. Jadi kalau teman-teman punya ide, gagasan, pengen dibaca orang lain, ya diterbitkan. Yang terbitkan siapa? Ya penerbit. Gitu. Baru dari penerbit nanti ke pembaca. Nah, di penerbit itu prosesnya nanti seperti ini. Ada editor. Jadi teman-teman kalau nanti punya
tulisan, punya naskah, kemudian ingin diterbitkan, nanti akan masuk ke editor. Di situ akan dilihat apakah ini layak terbit atau tidak. Apakah kalau diterbitkan nanti ini kira-kira masuknya ke wilayah apa, apakah pendidikan atau buku umum. Apakah nanti kira-kira ini kalau terbitkan nanti bisa terjual atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nanti editor ini memilah kepentingan buku ini untuk apa, apakah untuk kepentingan pribadi, jadi sekedar terbit untuk keperluan pribadi, gitu ya. Karena sekarang banyak guru naik tingkat harus punya tulisan, harus punya buku, gitu ya. Ya mereka harus menerbitkan. Nah, seperti itu. Nanti editor akan memilah, oh berarti jenis tulisan seperti ini, nanti cara ngeditnya bagaimana. Itu editor. Kemudian ada juga ilustrator. Jadi kalau editor tadi ada beberapa editor sebenarnya. Tapi yang paling legend itu ada editor atau penyunting naskah. Termasuk bagaimana melihat ejaannya, bagaimana penulisannya. Ya teman-teman punya kemampuan menyunting naskah bisa jadi editor. Ada ilustrator, teman-teman kalau pinter membuat ilustrasi gambar itu bisa masuk di sini. Jadi kalau di buku itu kan kadang kita butuh ilustrasi gambar. Ada yang gambarnya sederhana, ada yang kompleks. Kompleks itu kalau buku kayak komik, buku cerita itu kan kompleks sekali. Nah, kemudian kalau buku itu sudah lewat ini, nanti kan dia dicetak. Ada proses percetakan di situ. Nah, makanya biasanya kalau terbit satu paket dengan percetakan seperti itu. Di percetakan nanti macam-macam, mulai dari layout, kemudian cetak, ada finishing itu mulai dari jilid dan sebagainya, ngeset dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi legalitas. Jadi kalau dari editor, ilustrator sudah fix, nah, ada revisi sudah dibenahi oleh penulis, nanti kita urus legalitasnya. Legalitas itu ada ISBN, jadi nomor sari buku internasional. Jadi teman-teman nanti kalau bukunya sudah diterbitkan ada ISBN-nya, berarti buku itu bisa dijual untuk umum. Jadi sudah ada pengakuan. Yang mengeluarkan ISBN itu adalah Perpustakaan Nasional, yang mengajukan adalah penerbit, seperti itu. Ada legalitas kedua, kalau mau diurus ada pencatatan hak kekayaan intelektual, HAKI. Teman-teman kalau bukunya ingin biar tidak diplagiat orang lain, nanti kalau ada yang plagiat bisa bisa diurus secara hukum, teman-teman harus mengurus di HAKI, jadi dicatatkan hak ciptanya. Termasuk gambar-gambar yang ada di buku itu bisa di hak cipta. Makanya teman-teman kalau bikin buku kemudian ada ilustrasi harus disertakan sumbernya seperti itu. Jadi biar tidak melanggar legalitas. Jadi prosesnya panjang ternyata teman-teman. Jadi buku itu untuk terbit tidak sekedar tulisan kemudian dicetak selesai, tapi ada proses seperti ini. Nah itu ada proses lagi ternyata. Jadi kalau ini sudah selesai, nanti teman penulis itu akan menandatangani kontrak dengan penerbit, termasuk bagaimana membahas royaltinya. Ini untuk buku yang buku-buku umum ya, jadi yang dijual di pasaran secara umum. Jadi nanti ada berapa royalti yang didapat dia. Pertama kalau kita jual di toko buku, toko online, nanti royaltinya berapa, kalau dijual sendiri oleh penulis nanti royaltinya berapa. Nah itu ada hitung-hitungannya seperti itu. Nah proses selanjutnya kan ada proses pemasaran. Biasanya kalau buku-buku yang mudah itu ya buku-buku yang sudah punya target pasar, contoh buku pelajaran, buku teks gitu ya, siswa gitu ya.
Nah, ada banyak yang bisa, yang atas ini teman-teman kalau mengamati sekarang kan sudah mulai banyak yang hilang, tinggal buku-buku yang besar saja, dan itu pun jarang sekali yang masuk sekarang kelihatannya. Yang berkembang sekarang sudah mulai online. Nasibnya begini teman-teman, buku itu ketika nanti sudah dijual, biasanya buku itu ada yang terima di pasar dan laku. Kalau laku nanti ya jadi banyak, bisa cetak beberapa kali, tapi ada juga buku ketika dipasarkan tidak laku. Bagaimana nasibnya ya? Kalau teman-teman pergi ke toko buku, ada bagian kotak di depan masuk, pintu masuk itu kan, nah itu yang diobral itu ya. Itu. Kalau itu sudah nggak laku juga, biasanya ya seperti ini nasibnya. Pas pandemi kemarin banyak yang buku yang dijual seperti ini, bahkan sekelas Erlangga itu kan, karena ya tidak bisa keluar. Jadi teman-teman ini gambaran bagaimana buku itu dari awal sampai akhirnya. Ternyata prosesnya panjang sekali. Tapi teman-teman kalau posisinya jadi penulis, berarti posisinya ya tinggal ini saja sebenarnya, penulis dan editor. Jadi nanti naskah itu akan dikoreksi editor, kalau ada revisi ya direvisi, kemudian nanti kalau selesai ini sudah tugasnya penerbit semua. Teman-teman tinggal menunggu kalau sudah diterbitkan. Kita ini kalau bahas royalti macam-macam ya. Jadi 10% itu sudah sangat tinggi. Jika media pustaka utama itu 10% untuk penulis yang sudah senior gitu ya. Penulis pemula bahkan kadang ada yang sampai 4%, 5%. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, yang lain nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi buku itu yang biasanya laku banyak itu ada faktor penulis, ada network media sosial. Faktor penulis, kalau teman-teman tahu penulis seperti ini, dia mau menulis apapun dijual langsung laku gitu ya. Ada tema-tema menarik seperti ini, itu sederhana tapi laku dijual, temanya menarik. Nah, bagaimana dengan penulis-penulis seperti kita ya? Kadang kita bukan artis, bukan penulis senior, tidak punya endorsement untuk itu ya. Kadang sosial media followernya juga sedikit ya. Ada peluang di sini kalau teman-teman mau mengikuti menjadi penulis buku sekolah. Jadi ini sangat linear sekali dengan teman-teman. Jadi buku sekolah itu yang bisa dimasuki itu ada buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. Nah, kalau buku teks pelajaran ini yang seleksi Kemendikbud. Jadi biasanya kalau sudah jadi buku. Nah, kalau pemula biasanya teman-teman bisa masuknya di sini buku non teks pelajaran. Buku non teks pelajaran itu apa saja? Ini sekedar info saja. Jadi dana bos tiap tahun yang diberikan ke tiap sekolah itu kan ada kebijakan 20%-nya harus diberikan untuk buku, termasuk buku non teks pelajaran. Jadi teman-teman bisa bayangkan berarti buku yang dibutuhkan untuk sekolah itu dananya sudah ada. Cuma kendalanya saat ini buku yang tersedia itu masih sedikit untuk buku non teks, makanya peluangnya sangat besar sekali. Kenapa sedikit? Nanti kita bahas. Jadi, masih banyak
dibutuhkan buku-buku non-teks pelajaran. Jadi yang dibutuhkan itu buku non-teks itu yang ini, yang bermutu, jadi lolos dan lulus penilaian. Jadi ada nanti tiap tahun itu ada penilaian buku non-teks. Nanti kita ambil contohnya. Ini teorinya saja. Nah, buku non-teks, teman-teman kalau dengar istilah buku pengayaan, buku bacaan itu ya mengacu pada buku non-teks, sama saja istilah itu. Isinya apa? Isinya adalah pelengkap penunjang buku teks pelajaran. Jadi kalau buku teks pelajaran itu isinya kan sesuai dengan kurikulum, mulai dari kompetensi dasar awal sampai akhir. Nah itu kan buku teks, sehingga di situ ada tiap-tiap ada beberapa bab. Nah kalau buku non teks itu hanya salah satu bagian saja. Saya ambil contoh saja begini. IPA kelas 4 semester 1. Kalau buku teks pelajaran di situ nanti kan ada mulai dari materi A sampai materi B, C, D dan seterusnya. Nah, kalau buku non teks pelajaran kita bisa mengambil salah satu bagian kecil dari materi-materi itu. Mana kita mau mengambil tentang rantai makanan. Saya pernah menulis buku tentang buku pada kupu-kupu. Jadi tidak membahas materi tentang biologi secara umum, tapi saya hanya mengambil bagaimana kupu-kupu itu mengalami metamorfosis, gitu ya. Jadi hanya itu saja yang dibahas. Jadi kupu-kupu jadi apa dan seterusnya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ apa, ya sudah. Jadi hanya pada satu sub pembahasan saja. Contoh lagi, ketika membahas tentang optik atau cahaya, energi dan cahaya. Kalau buku non teks bisa saja hanya menulis mengenal mata, mengenal cara kerja mata. Nah seperti itu. Nanti dibahas bagaimana serangga itu bisa melihat bagian-bagian matanya apa saja. Bahkan dia bisa melihat sampai 360 derajat. Itu aja yang dibahas mata serangga. Nah, jadi itu sudah jadi buku. Kemudian nanti membahas lagi mata manusia jadi buku lagi. Bisa. Seperti itu. Jadi buku non teks itu hanya salah satu sub saja dari buku pelajaran. Jadi makanya di situ disebut sebagai buku penunjang. Nah bentuknya ini. Jadi teman-teman nanti bisa ada buku pengetahuan, keterampilan, kepribadian, pembelajaran, pendidik, referensi. Termasuk teman-teman kalau punya tugas-tugas kuliah yang saya kira teman-teman kalau di PGSD tugas kuliahnya bisa nyambung semua ke sini nanti. Kalau kreatif. Kita bahas satu-satu. Untuk buku pengayaan pengetahuan, itu isinya informasi pengetahuan. Pengetahuan apa saja? Contohnya ini. Membahas tentang narkoba. Ini yang lolos penilaian. Kemudian mewariskan mata air, bukan air mata. Jadi membahas sumber air. Jadi tidak membahas sampai luas. Jadi dibahas tentang siklus air saja. Pisah dari negeri jamur, membahas tentang jamur. Jamur itu kayak apa, kemudian jenis-jenisnya apa, kegunaannya apa, dan seterusnya. Banyak belajar menyenangkan bangun ruang dengan ini, teman-teman mungkin tidak asing dengan ini. Candi-candi di Jawa Tengah. Ini kan hanya salah satu bagian dari materi di IPS, gitu ya. Jadi bagaimana candi-candi di Jawa Tengah itu ada apa saja, karakternya seperti apa, diulas, gitu ya. Dan seterusnya.
Terus yang kedua ada pengayaan kepribadian. Jadi teman-teman kalau suka fiksi masuknya ke sini. Ada yang senang bikin puisi, bikin cerpen, kumpulan cerpen, bikin naskah drama, bikin apa novel, masuknya ke sini. Kumpulan pantun, biografi, kita ambil contoh-contoh ini kumpulan cerpen ini untuk anak SD, SMP, SMA, kumpulan cerpen, novel, kumpulan puisi. Ini punya saya naskah drama, ada biografi, jadi mengisahkan riwayat seseorang, berjuang dengan tulisan, biografi SK. Seperti ini, jadi kalau teman-teman suka puisi bisa masuk penulisan ini dengan kepribadian. Ada juga keterampilan, bagaimana membuat sesuatu. Ini contoh-contoh. Teman-teman kalau mau sebenarnya kan ya mudah membuat seperti ini. Termasuk kalau sekarang kan bagaimana membuat aplikasi, bagaimana membuat apa, itu bisa masuk di sini. Ya, hubungan dengan komputer. Itu sangat dibutuhkan. Terus ada lagi pengayaan pembelajaran. Jadi teman-teman kalau tadi Maaf Pak, sebentar. ya, Pak Edi, suaranya hilang, Pak Edi. halo. J, sampun, sampun. Oh sudah. Saya lanjut. Pengayaan pembelajaran. Kita ambil saja contoh seperti ini. Nah, contoh strategi pembelajaran. Teman-teman kan biasanya kalau di mata kuliah dapat ini tugas untuk membuat apa perangkat pembelajaran berbasis model apa atau teknik pembelajaran apa, strategi pembelajaran apa. Itu kalau teman-teman mau mengembangkan bisa masuk jadi buku seperti ini. Jadi biasanya contoh sains kelas 4 berorientasi inquiry. Ini kan akrab sekali dengan teman-teman. Inquiry itu apa, contohnya bagaimana dilampiri dengan perangkat pembelajarannya. Sudah, gitu kan. Jadi buku. Ini kalau mau teman-teman dikumpulkan semua tugas-tugasnya, jadi buku banyak sekali sebenarnya. Apalagi yang skripsi-skripsi itu rata-rata teman-teman yang pendidikan masuk semua di sini. Nah, kemudian ada lagi panduan pendidik. Nah, teman-teman kurang lebih sama dengan yang pembelajaran tadi. Atau kalau teman-teman bisa bikin ini buku-buku ensiklopedia, nah ini bisa masuk di sini. Nah, itu teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita tulis untuk buku non-teks pelajaran? Jadi kurang lebih ada banyak sekali yang bisa kita masukkan, dan teman-teman saya yakin ini sudah akrab di keseharian kita di dunia perkuliahan. Ini kalau kita bisa apa kreativitas sedikit kita jadikan buku, sebenarnya sudah bisa gitu ya. Kita ajukan penilaian, nanti kalau lolos ya nanti itu bisa dibeli oleh sekolah. Ya bayangkan saja satu Indonesia ada berapa sekolah gitu kan, kali berapa yang bisa terjual nanti, seperti itu. Oke, jadi yang lain-lain nanti bisa didiskusikan. Oh ya, jadi bagaimana sih buku yang bisa lolos penilaian? Nanti kalau lebih lanjut yang mungkin ada workshop penulisan buku, teman-teman akan dibahas lebih lanjut. Tapi secara umum
buku itu yang bisa lolos penilaian kalau dia tidak melanggar legalitas dan norma. Legalitas itu yang penting bukunya tidak plagiat, itu saja. Tidak plagiatnya bagaimana? Tidak mencontek atau mengambil tulisan orang lain. Makanya teman-teman kan selalu diajari kalau mengambil tulisan orang lain harus dikutip. Jadi ada kutipan. Dan kutipan pun mungkin teman-teman juga sering diajari bagaimana cara mengutip dan itu tidak plagiat gitu ya. Kemudian yang kedua tidak melanggar norma. Norma apa ya, buku itu tidak boleh mengandung ujaran kebencian. Jadi kalau ada buku novel di situ ada umpatan itu biasanya juga nggak lolos juga, harus direvisi gitu ya. Makanya novel-novel yang sudah terkenal kemarin banyak yang tidak lolos karena di situ ada banyak kata-kata kasar, kan orientasinya anak sekolah gitu ya. Mengandung pornografi, sara, kemudian kekerasan, mengandung cerita tentang kekerasan nggak boleh, mengandung unsur radikalisme, jadi mengarahkan pada paham-paham tertentu. Jadi mudah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa bimbingan pada desain-desainnya untuk nulis karya ilmiah, ya kurang lebih itu penilaiannya seperti itu. Oke, selanjutnya saya kembalikan nanti kalau ada yang didiskusikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi Rianto. Demikian pemaparan materi yang begitu luar biasa dari Bapak Edi Rianto. Dan isinya saya rasa daging semua dan ya dengan output dari mata kuliah khususnya kewirausahaan dan primary entrepreneurship. Ya. Saya rasa ini sangat anjing karena Mas Bayu. Silahkan untuk mahasiswa ataupun peserta jika ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin menuliskan di chat ya. Silakan, saya batasi maksimal 3 pertanyaan. Ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman karena mungkin tugas dari mata kuliah kewirausahaan dan primary entrepreneurship itu kan diantaranya ada buku, kemudian ada suplemen pembelajaran, media pembelajaran dan macam-macam ya. Silakan. Maksimal 3 pertanyaan. Izin masuk Pak, saya ingin bertanya. Oke. Siapa namanya sebutkan dan silakan. Masuk, perkenalkan nama saya Inggita Siwi, mahasiswa semester 5 Universitas PGRI Madiun. Begini, kan kebetulan PKM saya itu lolos didanai dan alhamdulillah lolos Fitnas yang akan diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara pada bulan Oktober mendatang. Nah, di mana produk PKM saya ini adalah modul literasi berbasis budaya Madiun untuk siswa sekolah dasar. Nah, kata reviewernya kan begini Pak, modul saya ini sangat bagus dan jangan hanya didesiminasikan di Madiun saja, tetapi bisa disebarluaskan di luar Madiun. Nah, pertanyaan saya terkait KWU seperti ini. Apakah produk tim kami ini berpeluang jika dikomersilkan atau dijual? Nah, jika iya, bagaimana strategi marketing kita agar laku di pasaran? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mungkin langsung dijawab saja nih Pak Edi, satu persatu. Jadi mungkin saya ulangi bahwa Mbak Inggit ya, ini kebetulan PKM-nya lolos Bapak, kemudian produknya adalah modul literasi berbasis budaya lokal Madiun. Nah, saya reviewer katanya bagus dan ini kalau bisa jangan didesiminasikan di wilayah Madiun saja, tetapi juga di luar Madiun. Nah, bagaimana peluang usahanya Pak? Berpeluang enggak, berpotensi enggak? Atau mungkin strateginya bagaimana supaya produk ini mungkin layak jual begitu? Begitu Pak Edi, monggo silahkan untuk dijawab.
Oke, judulnya tadi apa Pak Indra? Modul literasi berbasis budaya lokal Madiun untuk siswa sekolah dasar. Modul literasi berbasis Basis budaya lokal budaya lokal untuk anak SD. Nah, sangat berpeluang. Jadi kalau ini aja permainan judul saja, makanya saya tanya judul. Apa tadi? Modul literasi berbasis budaya lokal apa? Madiun. Nah, kalau ada kata Madiun seperti itu, nanti buku itu akan berkutat di lokal. Jadi masuk buku muatan lokal. Beda nanti kalau judul bukunya mungkin kita buat apa tadi, modul literasi berbasis budaya lokal gitu saja. Nah itu sudah bisa masuk ke tarafnya nasional gitu kan. Kemudian meskipun di dalamnya nanti contohnya ada Madiun itu enggak masalah. Jadi peluangnya tetap termasuk itu bisa masuk juga di panduan pendidik untuk buku non teks pelajaran tadi. Itu. Jadi bisa masuk di apa? Diajukan ke penilaian buku. Untuk SD itu ya orientasinya. Pak Edi untuk anak SD. Ya, SD. Kelihatannya kalau SD masih ada ini peluang penilaian. Kalau yang SMA kan sudah tutup penilaiannya. Kalau SD masih kelihatannya. Kalau mau diajukan bisa. Atau kalau enggak ya tahun depan masih banyak kesempatan seperti itu. Sangat bisa. Jadi kalau nanti itu lolos di buku non teks pelajaran, nggak usah mikir pasar, itu sudah disediakan pasarnya oleh Kemendikbud karena sekolah kan harus beli gitu kan. Siapa Edi? Oke. Begitu Mbak. Selamat untuk PKM-nya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, saya rasa jawabannya cukup memuaskan ya Mbak Inggit ya. Berpeluang besar dan mungkin bisa nanti setelah ini bisa konsultasi dengan Pak Edi lebih lanjut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, silahkan teman-teman sekalian. Mumpung ada Pak Edi di sini, pakarnya media, buku, ya macam-macam. Silahkan. Teman-teman kan mendapatkan mata kuliah KWU, ya kan, dan primary. Tugasnya kan sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Silahkan, monggo. Ada pertanyaan? Atau mungkin sambil menunggu teman yang lain, boleh saya bertanya ya Pak Edi ya? Monggo. Jadi gini Pak, luaran pada mata kuliah kewirausahaan, saya kan kebetulan mengampu juga. Selain buku atau mungkin suplemen pembelajaran, ini juga mahasiswa kami minta untuk membuat media Pak. Dan mungkin edu souvenir, artinya media yang disouvenirkan begitu. Nah, ini apakah bisa atau memungkinkan untuk mungkin dimasukkan ke dalam mungkin CV-nya Pak Edi ini, dan peluang usahanya bagaimana Pak? Contohnya apa Pak? Medianya misalnya media matematika. Kalau tidak salah gini Pak, di media itu medianya tematik, jadi bisa membelajarkan literasi maupun numerasi. Salah satunya itu. Yang kedua mungkin replika bangun ruang. Ya. Kemudian mungkin ada media alat peraga, misalnya timbangan bilangan. Misalnya itu Pak Edi. Kemudian untuk souvenir, media yang disouvenirkan itu misalnya bentuk-bentuk bangun datar atau bangun ruang yang dibentuk replika begitu, kemudian dibuat gantungan kunci. Misalnya seperti itu. Apakah ini bisa dimungkinkan untuk masuk ke dalam ini wilayahnya Pak Edi ini? Dan jika iya, mungkin peluang usahanya bagaimana Pak? Jawab dulu yang paling belakang peluangnya. Jadi kalau peluang itu, kalau media yang berpeluang itu yang basisnya basis jadi
berbasis internet, berbasis multimedia seperti itu. Kalau yang peluang, kalau bentuk fisik kayak alat peraga fisik, kalau sekarang ada ini. Jadi kalau dulu mudah sebenarnya karena sekolah kan ada butuh alat-alat peraga seperti itu. Nah, kalau sekarang pengadaan alat peraga agak sulit. Jadi kalau peluang, kalau bentuk fisik ya harus pandai-pandainya kita bekerja sama dengan sekolah. Jadi mau nggak mau kita harus banyak partner di sekolah. Jadi kalau memang untuk komersilkan seperti itu. Jadi, apakah sekolah mau beli? Ada anggaran untuk itu sekolah itu. Di alat-alat peraga mereka boleh membeli seperti itu dengan dana terus. Jadi kalau bicara peluang yang untuk media fisik ya syaratnya harus banyak koneksi ke sekolah-sekolah. Saya kira kan banyak sekolah mitra ya, jadi boleh. Atau kalau mau kerjasama jadi yang memasukkan dari kami pun juga bisa jadi kan. Tapi dari langsung teman-teman pun kalau sudah punya itu bisa kok ditawarkan. Jadi yang penting medianya sudah ada dan layak gitu kan. Saya kira seperti itu Pak. Pak Edi, terima kasih. Artinya kan ada harapan begitu ya. Ya. Pun harus ada kolega atau mungkin link ya ke SD. Pertama ya ini mungkin untuk SD Mitra kita punya banyak Pak. Ya, kebetulan Pak Elis berkecimpung di situ, mungkin itu bisa kita jadikan jalan masuk mungkin ya Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Satu lagi teman-teman, ada yang bertanya? Wah ini sepertinya malu-malu Pak Edi. Mahasiswanya malu-malu. Ini tidak ada? Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak ada? Sekali lagi. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak Edi ya, karena memang tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia. Mungkin acara demi acara telah kita lalui. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Rianto yang mana telah memberikan motivasi, kemudian banyak ilmu yang bisa disampaikan oleh mahasiswa, dan harapan kami semoga segala yang dicurahkan tadi dicatat sebagai amal jariah. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Ibu Ketua MPKM, seluruh dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah mengikuti serangkaian acara ini. Semoga materi seminar ini dapat memberikan manfaat ya bagi kelancaran selama program MPKM Prodi PGSD kita ini. Dan setelah ini Pak Edi kita tidak berhenti sampai di sini, ada kelanjutan dari proses ini sehingga setelah ini kita bisa menjalin sebuah kerjasama, karena setelah ini produk-produk dari mahasiswa akan kami konsultasikan kepada Pak Edi ya, untuk dipilih supaya mahasiswa terutama kelompok-kelompok yang mungkin layak untuk kita pasarkan produknya mungkin bisa diberikan pendampingan lebih lanjut oleh Pak Edi. Oke, baik teman-teman sekalian, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat berkarya untuk rekan-rekan mahasiswa, tetap jaga kesehatan, jaga imun, kemudian jaga iman. Teriring doa semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sekali lagi. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.